Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk sahabat JT Klinik di seluruh Indonesia. Baik yang sudah bergabung di Zoom maupun yang akan nonton di YouTube, welcome to our inspiring session. Perkenalkan, saya Frida Sakina Adrias dan malam ini saya akan menemani sahabat JT Klinik, Bapak Ibu semua dalam rangkaian spesial webinar dari JT Klinik, Road to the Journey Body and Face Performance for a Magnetic Personal Brand. Sebelum itu saya mau sapa-sapa sebentar ya untuk Bapak Ibu yang ada di Zoom. Ada pemateri kita yaitu Pak Pribadiono, ada Ibu Intan, ada Pak Andri, ada Pak Atar, ada Pak Bayu, ada Bu Lea, dan lain sebagainya. Selamat datang di webinar pada malam hari ini. Baik, tapi sebelum kita mulai, izinkan saya buka dengan pantun ya. Jalan-jalan ke ujung kulon. Cakep. Ketemu buaya malah dikira boneka. Cakep. Kalau karir sering mentok di persimpangan, mungkin saatnya upgrade aura dan pembawaan kita. Webinar ini merupakan lanjutan dari sesi sebelumnya, dan malam ini kita akan bongkar lebih dalam bagaimana karakter, attitude, hingga cara membawa diri dapat membentuk kredibilitas dan mempercepat perjalanan karir kita. Dan seperti malam kemarin, bersama kita ada sosok yang tidak asing lagi. Beliau adalah sosok visioner di dunia investment impact dan founder dari High People. Beliau akan membuka sisi ini dengan insight ringan, tapi membuka cakrawala. Langsung saja kita sambut Pak Fajar Informanto. Untuk Pak Fajar, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, izin eh, guru kita semua, Prof. Pribadiono. Salam sehat, Selamat Prof. malam. Selamat malam. Ya. Dan malam yang berbahagia ini, beliau beberapa hari waktu yang lalu eh, merayakan hari bahagianya. Nah, ini selamat ulang tahun buat Prof. Pribadiono. Kita kasih plus ya. Terima kasih ya. Yang penting tambah Iya. sehat, tambah muda. Tambah Makasih, Pak. sehat, tambah muda, yang jelas kok ini ya, profnya lebih gantengan prof ya daripada saya ya, ini kan. Ya, ya tidak lah. Terima kasih. Ya, terima Dulu, kasih, dulu. ya, terima kasih Mbak Caca. Ya, kita sama-sama ganteng ya prof ya, gitu kan. Ya, Iya, terima kasih Mbak Caca dan semua tim yang bertugas pada malam hari ini dan sahabat-sahabat semua yang ini rata-rata pengusaha, CEO, profesional di seluruh Indonesia. Ya, ada Pak Andri, ada Pak Bayu, ada Pak Atar, Bu Dia, kemudian ada Bu Intan, Bu Mora, ini ada Prof. Mudi juga, Mbak Nova, nih Made, ini ada teman-teman semua ya yang bergabung pada malam hari ini. Hari ini saya berada di lokasi di salah satu industri kebahagiaan. Ya, ini menarik nih ya, happiness industry di salah satu mall di Jakarta Selatan. Ya, karena di basic kami di industri happiness ini kurang lebih baru baru 20 tahun gitu kan. Nah, melihat sekeliling tadi, saya melihat bahwasanya kalau orang mau bahagia, celebration, merayakan baru diberikan tugas baru atau mendapatkan satu pekerjaan atau mendapatkan deal bisnis baru, biasanya makan-makan di mall gitu kan. Nah, seperti yang kita tahu juga bahwasanya ada pemandangan yang sering kita temui, ada raut atau mood yang sedih, kemudian marah ya, kemudian ada yang ceria gitu kan, dan berbagai mood atau wajah sesuai dengan suasana hati katanya kan. Apalagi kalau baru gajian itu biasanya sumringah gitu kan, ini kan. Kemudian kalau mendekati pertengahan udah mulai nih.
mulai mengendur ini ya. Kemudian bagaimana sih challenge-nya kita mempertahankan semangat kita, spirit kita di setiap kondisi dan di setiap keadaan. Itu challenge-nya. Kemudian untuk para owner level dan top management juga selalu menjaga spirit semangat di setiap kondisi, ketemu klien, ketemu stakeholder, dengan tim juga, itu akan menjadi panutan. Karena apa? Karena dari ujung rambut sampai ujung kaki, namanya top level itu akan ditiru, akan diperhatikan oleh semua eh, apa tim gitu kan. Jadi nggak boleh biasa-biasa aja, harus sangat istimewa. Karena apa? Karena saat kita menjadikan reference, itu akan menjadi powerful, juga bisa menjadi sebaliknya gitu kan. Jadi untuk para top leader ini benar-benar ada stepping yang harus dijaga ya, transformasi mindset untuk menjaga performa ini, baik di organisasi dan individu, mesti mempunyai roadmap, mempunyai blueprint. Kita mau seperti apa, berada di mana, ketemu siapa, harus kita jaga terus. Karena ini menentukan, posisi menentukan prestasi. Sekarang tambah lagi, performance juga menentukan prestasi gitu kan. Menentukan rezeki kita gitu kan. Jadi banyakin senyum, banyakin syukur, dan tentunya banyak menolong dan memudahkan orang lain gitu. Nah, malam hari ini menjadi salah satu malam yang istimewa. Kita di tengah-tengah kita hadir ya seorang pakar dan ekspert yang sudah malang melintang di industri SDM dan organisasi dan di berbagai industri. Beliau ini sangat expert gitu kan. Bahkan yang menarik, beberapa waktu yang lalu diskusi dengan beliau, dan dalam perjalanan saya dan tim tur Jawa Bali itu, kami menemui 85% CEO dalam tema Save the CEO. 85% itu nggak happy. Nah, ini menarik nih faktanya nih, gitu kan. Kenapa nggak happy? Ternyata sales ada kendala, cash flow ada kendala, gitu kan. Namun dari sekian itu ada ada satu catatan menarik, karena mereka lambat menerima report, nggak punya dashboard, productivity performance company-nya itu mereka lambat, nunggu email dulu, nunggu rapat dulu gitu kan, sehingga secara berkala dan nggak real time, mereka nggak mendapatkan informasi yang dijadikan dasar untuk melakukan keputusan-keputusan strategis. Nah, sekarang dengan zamannya era keterbukaan dan era AI ya, ini kan ini nggak bisa lagi gitu kan. Mesti harus real time dan bisa diakses secara every time everywhere gitu kan. Ini challenge. Makanya pengaruhnya adalah nanti di budaya organisasi, kemudian struktur organisasi. Nah, ini akan kita dengarkan bagaimana eh, pandangan atau point of view dari Prof. Pribadiono yang malam ini akan share ke kita, karena ini banyak pertanyaan yang masuk nih. Pertanyaan yang masuk ini, bagusnya saya nanti berkarir di bidang apa ya? Bagusnya saya tetap jadi karyawan atau jadi pengusaha ya, gitu kan? Bagusnya bagaimana caranya memiliki dashboard yang real time, yang akurat, sehingga sebagai seorang leader, sebagai CEO yang diamanai para stakeholder untuk membawa perusahaan ini selalu profit, itu bisa berjalan efektif dan efisien gitu kan. Tentunya dengan roadmap atau blueprint tertentu, baik jangka pendek, menengah, dan panjang. Dan ini para top manajemen harus memiliki breakthrough, terobosan-terobosan apa yang dilakukan untuk mengeksekusi roadmap-nya. Nah, ini mesti memiliki kemampuan mengelola namanya sumber daya manusia, karena sumber daya manusia ini adalah aset yang harus dibahagiakan terus-menerus, aset yang harus dikelola dari proses rekrutmen, maintenance, dan selanjutnya. Mungkin
awal pembuka ini dari saya cukup di sini dulu. Kita akan lebih banyak nanti waktunya sebanyak-banyaknya untuk guru kita, Prof. Pribadi untuk mengeksplor karena beliau ini juga punya opportunity yang sangat menarik ya. Selain pentingnya keahlian yang tersertifikasi di Indonesia, dan yang menarik lagi adalah bagaimana kita mempunyai keahlian dengan diakui dan dipakai ke 125 negara. Ini penting nih. Ini challenge banget nih. Jadi sangat terbuka sekali bagi kita para profesional dan siapapun di all industry harus mempunyai keahlian yang tersertifikasi atau mempunyai standar. Nah, itu kira-kira Mbak Caca dan teman-teman semua, selamat begitu mengikuti sesi yang sangat istimewa pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan insight-insight baik dan kelancaran dan keberkahan tentunya mudah-mudahan selalu diberikan oleh kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Silakan Mbak Amin, Caca. amin, amin. Wah, awal yang sangat membangkitkan semangat ya. Terima kasih Pak Fajar sudah mengantar kita dengan sudut pandang yang penuh makna. Nah, sahabat JT Klinik, Bapak Ibu semua, sekarang kita akan masuk ke sesi utama malam ini bersama sosok yang luar biasa yang akan mengajak kita membongkar bagaimana karakter, sikap, dan pembawaan diri bisa membentuk kredibilitas dan berperan besar dalam mempercepat perjalanan karir kita. Beliau adalah seorang guru besar di bidang manajemen SDM dan organisasi, sekaligus founder dan direktur eksekutif LSP Quantum HRM Internasional. Pengalamannya sebagai asesor ahli utama di berbagai kementerian dan lembaga negara menjadikan beliau salah satu tokoh penting dalam pengembangan potensi SDM di Indonesia, termasuk dalam proses seleksi pejabat tinggi negara dan rekrutmen profesional strategis. Langsung saja kita sambut dengan hangat Profesor Dr. Pribadiono IRMS. Silakan, Prof. Terima kasih Mbak Frida Sakina Andreas. Terima kasih Pak Fajar Informanto ya, atas kesempatan pada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berkumpul di ruangan ini dengan keadaan dalam keadaan sehat walafiat atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salam dan salawat kita aturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membina kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan ini, memang ini Pak Wajar Informanto ini adalah orang luar biasa. Jadi termasuk berani menodong saya ini. Dalam waktu yang relatif singkat kita omong-omong dulu ini. Jadi ngobrol, diskusi ya. Ada beberapa catatan yang dari beliau ini yang cukup menarik yang saya bisa bacakan apa tadi ya, urutan materi ya, apa eh, yang beliau sudah sampaikan kepada saya ini ada beberapa eh, topik sebenarnya. Ya. Bentar saya cari ini tadi ada beberapa permasalahan yang perlu ditanyakan kata beliau. Wah ini saya cari ini di HP saya ini tadi ini. Tapi yang jelas adalah beberapa eh, hal tentang masa depan yang harus kita bangun untuk diri kita ya. Karena yang pertama ya di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 saja pasal 1 ayat 2 mengatakan bahwa semua konteksnya itu yang diberi manusia itu sebelumnya sebelum saya ngotot untuk dimasukkan tuh yang distandarkan itu adalah barang jasa sistem dan proses ya. Selalu barang jasa proses. Terus di dalam riset saya 20 tahun yang lalu saya mengatakan bukan. Yang pertama bukan barang jasa sistem dan proses dalam pelayanan manusia. Yang pertama itu adalah manusia itu sendiri. Manusia sendiri. Jadi kalau manusia itu sendiri maka kita harus membentuk manusia itu sebagai eh, sesuatu yang diutamakan. Maka di dalam pasal 1 ayat 2 kemudian ditambahkan personal yaitu
standarisasi dalam proses melayani keselamatan umat manusia, karena di situ ada unsur keselamatan masa depan, kemudian yang tidak membahayakan kita, kemudian bumi terjaga, itu dulunya hanya ada empat, barang, sistem, dan proses. Itu harus semua harus distandarkan, yang dinamakan sebagai penilaian kesesuaian. Tetapi apa yang terjadi? Sebenarnya kunci itu adalah manusia. Maka kemudian pasal 1 ayat 2, setelah saya bertahan dan bertahun-tahun menulis di jurnal, kemudian saya juga seminar yang mengusulkan bahwa manusia adalah pertama dimasukkan dalam pasal 1 ayat 2, penilaian kesesuaian adalah dilakukan pada barang, jasa, sistem, proses, atau personal. Ya. Jadi barang, jasa, sistem, proses yang belum distandarkan, maka manusia lah yang dulu mempunyai kompetensi untuk standar itu. Tetapi dalam proses, di dalam kita menetapkan karier kita ke depan, itu orang-orang yang sukses. Itu biasanya orang yang mundur selangkah untuk maju 1.000 langkah. Kemampuan negosiasi, kemampuan untuk selalu tersenyum ya. Mungkin ini wajahnya banyak yang tidak dibuka ya. Ya meskipun tidak dibuka, mencoba ke layar HP atau layar monitor tersenyum ya. Tersenyum sedikit sehingga dipandang orang lain menjadi menyenangkan ya. Tersenyum sedikit itu kalau di beberapa training saya mengatakan sedikit saja, yaitu 1 sentimeter ke kiri dan 1 sentimeter ke kanan. Ada yang mengatakan 2 sentimeter, kalau 2 sentimeter kelebaran menurut saya. Tapi tidak perlu membawa penggaris di saku untuk mengukur senyuman ya. Nah, dalam konteks kalau kita apa dikatakan Rasulullah bahwa orang yang pertama itu orang-orang sukses adalah orang yang rendah hati. Orang ahli negosiasi pasti dia rendah hati dan mau mendengarkan orang lain dulu. Sampai mereka kehabisan kata-kata, baru kita menyampaikan pendapat kita. Rendah hati kemudian dilengkapi dengan lemah lembut. Lemah lembut kemudian ada istilah care, suka menolong. Care itu ada 3 sebenarnya ya. Sensitif, inisiatif, dan proaktif ya. Jadi kalau kita merasa sudah kasihan dengan seseorang atau mau menolong, itu sudah bagus. Itu namanya sensitif. Mau menolong, itu inisiatif. Kalau kita tidak melakukan sesuatu apapun juga, proaktifnya tidak jalan. Sehingga care kita terhenti di tahap 1, tahap 2. Ya, itu langkah yang ketiga. Langkah keempat adalah eh, salah satunya amal kebaikan, amal ilmu yang dinamakan sodako. Nah, saudara sekalian, orang-orang yang menjadi top leader itu akan bisa menguasai dirinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya eh, sebenarnya cukup banyak juga materi yang harus disampaikan secara berurutan ya. Mungkin kalau suatu kita nanti ada serial, mungkin saya bisa memberikan secara serial ya. Tetapi saya sebelumnya, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya kepada dirinya, apa yang di belakang saya ada logo kuantum itu, ada logo IAF, International Attendance Forum, kok ada tulisan kan? Kan ini sombong sekali tulis 2 kali ya. Karena itu berbeda makna. Kemudian berbeda nomenklatur. Nomenklatur yang pertama adalah nomenklatur 008 ya IDN. Apa itu? Artinya lembaga sertifikasi person, bukan profesi ya, di bawah BSNKAN itu menaungi untuk kompetensi yang diakui internasional di dalam lambang logo Komite Agitasi Nasional. Sebenarnya Komite Akreditasi Nasional itu lembaga independen yang sejajar dengan Badan Standarisasi Nasional, di mana Badan Standarisasi Nasional lembaga di bawah Presiden yang menjembatani, nah, menjembatani ya, agar Indonesia bisa berhubungan dengan seluruh negara di dunia
Apa itu yang dikaitkan dengan berhubungan itu? Yaitu produk, barang, jasa, sistem proses, termasuk manusia. Termasuk manusia. Nah, jadi di kan yang pertama, ya, LSP 08 IDN, itu menunjukkan bahwa setiap orang yang mendapatkan logo KAN dan IAF ini akan dapat menjual produknya ke seluruh dunia lebih dari 125, bahkan konon mencapai 138 di dunia tanpa hambatan, tanpa barrier. Ya. Kalau tanpa hambatan, tanpa barrier, berarti international standard itu adalah pagar yang tidak tampak. Ya, pagar yang tidak tampak. Tapi dilaksanakan. Ya. Seperti Trump melaksanakan pagar yang tidak tampak, dinyatakan sebagai dikenakan pajak tambahan 32%. Diturunkan 19% asal kita membeli eh, Boeing 777 sebanyak nggak tahu 50 atau 500 ya. Ya, negosiasi. Jadi meskipun wajahnya keras begitu, ternyata Trump ahli negosiasi. Tapi dia karena superpower, orang-orang secara materi punya kekuatan dalam hal finansial, maka akan menjadi negosiator yang kuat dan unggul. Nah, seperti kita, apa yang kita punya? Kadang-kadang kita tidak punya apa-apa. Punyanya apa? Di dalam konteks menaklukkan orang lain, di, di dalam pendekatan psikologi, dan di dalam pendekatan hubungan manusia, adalah 80% adalah kepribadian. Nah, 80% adalah kepribadian. Kepribadian itu apa? Ya, nah, kalau kepribadian itu kita katakan sebagai perilaku, maka itu adalah gabungan dari sikap kita. Perilaku adalah kumpulan dari sikap. Di dalam sikap itu bawah sadar kita adalah kepribadian 80%. Hidup kita 80% dikendalikan oleh kepribadian kita, bawah sadar kita. Kita melakukan sesuatu yang kita tidak tahu tiba-tiba melakukan. Ya, Nah, 20% itu justru kita dikendalikan oleh kemampuan intelektual kita. Ya. Jadi kepribadian nomor satu. Kalau begitu, di dalam kepribadian itu kita harus ada 3 tahapnya. Kalau menurut saya, yaitu kita mampu mendidik, mengajar, dan kompetensi. Satu, para dosen sekarang dan para guru kita umumnya sekarang adalah lebih banyak pada mengajar tapi bukan mendidik. Tapi untuk menyamakan frekuensi kita dengan orang lain, itu ada konteks menyamakan frekuensi itu ibarat seorang guru menyamakan frekuensi dan muridnya, dosen menyamakan frekuensinya pada mahasiswanya. Nah, itu dikatakan mendidik. Kalau kita melakukan hubungan dengan orang lain dalam konteks melakukan orang lain, ada unsur pendekatan frekuensi ini sebenarnya. Nah, kalau kita mau menjual barang, apakah itu diri kita atau produk, baru itu kita dalam konteks sales itu baru itu masuk ke dalam proses mengajar. Kita mencoba produk kita, itu udah masuk ke ranah kompetensi. Antara frekuensi yang sama di dalam otak, eh, di dalam, jadi kalau mengajar itu otak kita, kalau mendidik perilaku hati sanubari kita. Pertemuan irisan dari mengajar dan mendidik itu adalah akal atau beradab di irisannya itu. Ditambah irisan satu itu kompetensi, maka terdapat 3 lingkaran, 3 lingkaran mendidik, 3 lingkaran mengajar, dan 3 lingkaran keahlian kompetensi. Maka dalam konteks menaklukkan orang lain, kita yang pertama adalah menyampaikan frekuensi dalam bentuk eh, mendidik itu. Mendidik bukan berarti kita mengajarkan. Kita, maaf ya, mendidik bukan berarti kita memaksa pada orang lain, tapi mendidik adalah siapakah orang di depan kita ini? Siapakah saya? Apakah saya lebih hebat dari mereka? Dan mungkin mereka lebih hebat dari kita. Bagaimana kita masuk ke arah situ? Ya. Sebenarnya saya
menyiapkan beberapa slide. Nanti saudara bisa memilih ada personal excellence, ada building success mentality, ada yang menarik ini golongan darah dan kepribadian ya dengan perilaku, assertive communication dan service excellence. Ya. Nah ini tentunya saya belum tahu eh, ini Mbak Frida sampai jam berapa kita ngobrol dan diskusi ini? Kurang lebih sekitar 20 sampai 25 menit lagi, Pak. Oh iya, kalau gitu saya akan memperkenalkan kuantum, siapa kuantum ya. Kemudian saya akan mencoba sekilas mungkin tadi service excellence ya atau personal excellence ya. Saya mencoba masuk ke eh, siapa kuantum. Saya agak cepat. Nah ini bisa masuk ya. Nah Bapak Ibu sekalian, tadi saya mengatakan bahwa ada ada lugukan yang pertama. Lugukan yang kedua adalah Lembaga Surat Sistem Manajemen 095 IDN atau IDN. Yang kedua, kalau yang pertama bicara manusia, yang kedua kita berbicara masalah lembaganya yang diakui internasional. Jadi kalau lembaga kita nanti punya silabi, punya silabus, punya sistem pembelajaran yang sistematis dan struktur, dan bersifat repetitif, bersifat proses pembelajaran, bukan bersifat proses pelatihan, pelatihan dan jam kerja tertentu, jumlah jam kerja yang memenuhi, maka akan bisa masuk di edukasi nasional melalui LSMSM 095 IDN yang dimiliki oleh Quantum. Jadi ada dua yaitu edukasi person dan edukasi manusianya, edukasi lembaganya. Nah, di dalam personal person itu dianut melalui ISO 17024. Ini saya ya, hak cipta saya ada 8, termasuk wawasan bahasaan, bela negara, integritas, moralitas, berakhlak juga ada. Kemudian untuk apa itu yang menyangkut digital juga ada. Kemudian international standar itu tadi saya sejak awal saya sudah jelaskan bahwa ISO singkatan dari bukan singkatan sebenarnya adalah ISOs dari bahasa Yunani yang mengatakan kesetaraan atau kesesuaian. Nah, kemudian organisasi yang mampu adalah hampir sama yaitu International Organization for Standardization. Ya. Untuk apa? Ya, standar ini adalah memadukan pendapat seluruh dunia untuk dipakai sebagai pedoman bersama. Jadi kalau kita tidak menganut pedoman bersama, kita tidak bisa jualan ke sana kemari dan kita tidak bisa eh, transaksi apapun dengan mereka ya. Nah, ini adalah beberapa konteks ISO ya. Ini adalah kami masuk ke sirkulasi person yang di tengah, yang lembaga sirkulasi yang di tengah itu warna ungu ya. Kemudian ini adalah sebuah mata rantai dari kepercayaan dunia ya untuk kepada Indonesia yaitu melalui pendekatan standarisasi. Kalau kita tidak standarisasi, maka kita tidak akan selamat ya. Siapa yang menciptakan standar yang pertama itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi Allah lah yang menciptakan standar pertama dengan terciptanya bumi dan langit ya. Kemudian manajemen waktu yang pertama diciptakan oleh Allah ya. Jadi lebih dulu ilmu manajemen, teori manajemen daripada teori ekonomi. Banyak yang salah menilai. Ekonomi payungnya sangat salah besar. Payungnya adalah manajemen yang udah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melalui ciptaannya, yaitu manajemen waktu, manajemen untuk perputaran bumi dan langit dan sebagainya. Nah, ini adalah rantai kepercayaan. Kita masuk ke yang kuning yaitu bareng sistem proses atau personal, personal yang kita akan masuk, yaitu bahwa orang yang disukai oleh BSN kan, Komite Akreditasi Nasional, akan diterima kompetensinya di seluruh dunia. Nah, ini pengakuan seluruh dunia, internasional. Jadi kita mari berlomba-lomba. Memang ada BNSP ya, BNSP pengakuan
eh, nasional atau lokal yang menganut kepada pengakuan eh, bidang pekerjaan. Tetapi kalau eh, BSN kan lebih cenderung ke pengembangan pengetahuan. Oleh karena itu, umumnya BNSP dikunci dengan SKKNI yang tidak fleksibel, sangat kaku. Sedangkan kan menggunakan skema yang kita bisa buat sendiri, diusulkan yang terutama ada pakar yang bertanggung jawab. Ini Bank Nasional, kami ada dua lembaga ya, 008 sama 095 yang di kanan bawah. Ini Pak Menteri memberikan pada saya, kemudian ini pengakuan internasional, ada dua. Nah ini saya contohkan tadi, kecuali lembaganya di akreditasi nasional, juga manusianya. Ya, ini Dom dan Siperjan Quality Campus. Karena waktunya terbatas, saya agak cepat memperkenalkan. Ini surat akreditasi di mana kami menggunakan untuk lebih dari 50 kementerian dan lembaga negara. Kalau dengan umum kami mencapai klien 400 lebih. Perguruan tinggi juga klien kami untuk sertifikasi peneliti. Ya, ini adalah untuk lembaga pelatihan yang tersertifikasi internasional. Ini adalah sertifikat yang berlogo Garuda Mas diberikan Peruri yang diakui di seluruh dunia. Kemudian ada logbook digital. Nah, ini ada logbook digital yang mengerti seseorang ya untuk menyesuaikan portofolio pengalamannya sehingga pada waktu kompetensinya berakhir bisa langsung diperpanjang. Ini adalah skema yang dimiliki oleh kami. Ada 30 lebih 4 skema, sekarang berkembang ke 38 skema, ada yang penambah termasuk public speaking, kemudian kurir, dan beberapa skema yang lainnya juga. Terlihat di sini ya, cukup banyak skema yang kita miliki dan bisa dikembangkan bersama dengan timnya Pak Fajar Irfanto. Kementerian Dikbud waktu itu memberikan eh, satu peraturan menteri nomor 6 tahun 2002 tentang surat kompetensi, yaitu oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Kalau BNSP terlisensi ya. Nah ini, nah ini eh, bahwa lembaga kami diakui oleh KAN, oleh BSN, Badan Standar Nasional, ya, kemudian Bappenas mengakui kami untuk assessment center yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian kunjungan BKN menyamakan persepsi dengan kuantum. Kemudian ini salah satu contoh Kejaksaan Agung dan nilai proyek 32,9 miliar itu bersama pada kami tahun yang lalu 24 miliar diperjalanan penataan SDM yang berbasis standar ISO prosesnya ya. Nah, dalam beberapa eh, ini kegiatan dengan Kemenkes yaitu untuk para dokter tenaga medis yang baru saja kita mendapatkan kegiatan proyek ini berbasis seluruh aplikasi digital. Nah, ini saya lewati saja. Ya, ini. Sekarang, nah, dan dalam kompetensi kita melakukan 3 uji yaitu teknis, kompetensi integritas, manajerial atau integritas dan sebagainya, dan wawasan bahasaan, kompetensi sosial kultural. Karena waktunya pendek ya. Nah, saudara sekalian, kalau kita mengukur manusia ada 3 hal, itu kognitif, afektif, psikomotor. Baik, oh, saya masuk ke satu hal yang penting lagi. Nah, ini yang penting bahwa dalam mengukur kompetensi, karena kompetensi itu nanti bisa diakui nasional dan internasional melalui komite akreditasi nasional. Jadi yang kita cari dalam kompetensi ada gap, yaitu job personal matching, di mana sisi kiri warna kuning ada job karakter dan kompetensi, yang sebelah kanan ada manusia yang diukur apakah dia sesuai dengan standar. Jadi kalau psikotes, psikolog itu adalah sifatnya memotret, ya, memotret, memetakan siapa orang ini, ya. Dan dalam konteks itu pekerjaan, maka diperlukan job karakter dan kompetensinya. Ya, kompetensi contohnya integritas, kompetensi manajerial,
Contoh integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil pengambilan keputusan. Kemudian ada juga kepribadian perangkat bangsa. Oke, saya akan mencoba masuk ke sekelumit service excellent tadi sesuai keinginan Pak Pemantau. Saya coba, apa langsung diskusi? Saya khawatir waktunya kurang. Bentar, service excellent atau personal excellent aja. Ya buka dulu ini. Ya, service excellent saya lihat belum nampak di layarnya. Waktunya cukup pendek ya. Ya, orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang mempunyai personal excellent. Saya katakan tadi 80% dari orang sukses itu adalah mampu menjaga pitch dirinya. Dia mampu mengendalikan dirinya. Di dalam buku eh, yang ditulis oleh Florence Litter, Personality Plus, itu mengatakan bahwa aslinya kepribadian kita itu banyak sekali, yaitu 21 menurut teorinya dari Sibyl. Tapi oleh Florence Litter, dia menerjemahkan menjadi 4 kepribadian pokok, yaitu yang pertama adalah koleris. Koleris orang-orang yang agak keras kepala, kaku, tidak maaf bagimu, targetnya tinggi, dan tidak sulit mengalah. Kemudian yang kedua adalah melankolis, perfeksionis, rajin tapi teliti teratur, orientasinya pada analitis, perhitungan, dan sebagainya. Itu adalah melankolis. Yang ketiga orang sanguin, orang yang cenderung suka bergurau, lucu, menyenangkan, pergaulannya selalu membuat orang tertawa tersenyum. Ada orang yang keempat yang suka mengalah, yaitu orang-orang yang flekmatis. Ya. Jadi ini mau yang Bandung, udah saya ikut saja lah keputusanmu, udah apa katanya lah saya ikut. Jadi dia semangatnya ada semangat tergantung pada kawan-kawannya. Nah, personal excellence adalah bagian dari membentuk kepribadian yang kita manajemen situasional. Apa manajemen situasional? Kita menyesuaikan terhadap keadaan siapa yang di depan kita. Pribadi yang unggul ya, dalam bahasa sederhana. Kemudian juga kalau menurut Cina, Xiu, umur panjang, Hok, yang Lok ya, kekuasaan ya, harta dan sebagainya. Kalau Amerika luar biasa, power, position, property ya. Nah, kita ingin tahu kalau kalau pribadi unggul menurut orang Indonesia apa? Nah, ini banyak dipengaruhi oleh oleh orang Jawa, Raja-Raja Jawa. Ini agak lucu juga ya, yaitu pribadi unggul bangsa Indonesia, harta, tahta, wanita. Wah, ini ya. Jadi kalau sudah hartanya banyak, tahtanya tinggi, wanitanya juga jadi banyak. Ini bahaya ini ya. Mampu memaknai, mengaplikasikan nilai perusahaan tercermin dalam kinerja pribadi yang bermuara pada pencapaian tujuan pribadi dan perusahaan. Pelaksanaan adalah penampilan terbaik, tata bicara, tata busana, bahasa tubuh, mencapai hasil yang sangat baik, jadi orang di luar biasaan, ya, berpikir positif dan proaktif. Ya, jadi ada 3 kelompok, penampilannya, kemudian pencapaian, dan sikap terbaik. Sikap ini yang terutama penting. Penampilan termasuk tata busana. Penampilan terbaik, mengenal karakter orang lain, dan kita menyesuaikan ya. Ada beberapa teori, teori VAK visual, auditorial, kinestetik ya. Pada waktu kita berhadapan dengan orang auditorial, senang dia senang menyanyi, senang karaoke, berarti kita ajak jalan-jalan, negosiasi ke tempat-tempat yang ada musik dan sebagainya ya. Tapi kalau orang visual lebih senang melihat pemandangan, jalan-jalan, maka negosiasi kontrak bisa ditandatangani. Tapi orang kinestetik lebih senang ngobrol, makan berdua, tenang, tidak banyak orang. Nah, kemudian kita memenangkan dalam konsep kontrak tersebut ya. Itu membangun aura diri tadi ya. Personal positif, tersenyum,
Ya, bersalaman dan penuh antusias, duduk dengan sikap tegak ke depan, santai, tangan terbuka, menatap malam bicara, menggugupkan kepala, tidak boleh mengetuk-ngetukkan tangan ya di meja ya. Nah, ini ya. Hal negatif, cemberut, bibir meremehkan, tidak fokus, sibuk dengan HP, bersama dengan lemah, duduk dengan menyandarkan diri, kaki selonjor, tangan menyilang di dada, tangan di saku, menunduk, menengadah, mengalihkan pandangan, mengetuk-eduk meja, ya berulang kali melihat jam, seolah tidak sabar, bertolong dagu, sikap malas, ya, menyedihkan alis, dan ini yang luar biasa, badannya bau, ya. Faktor menentukan dalam berbusana bentuk tubuh, usia, status, kesempatan, dan acaranya acara apa. Kita harus bisa menyelesaikan bagaimana kita berpakaiannya. Biasanya menggunakan kata-kata tolong, terima kasih, dan maaf. Personal excellence, mereka tidak hanya menunggu kesempatan, mereka menciptakan kesempatan. Mereka tidak menimbulkan masalah, tapi mereka memecahkan masalah bagi orang lain. Tidak mencari alasan, tetapi kita mencari solusi. Mereka tidak menunggu dipimpin, mereka akan memimpin. Ya. Tidak menunggu didorong, mereka yang mendorong. Kadangkala dalam sebuah pertemuan, kita, kita tidak berani mengatakan sikap kita, tidak berani bertanya. Mengapa demikian? Kita harus berani, berani untuk kebenaran, dan menyampaikan sesuatu yang dianggap suatu pendapat yang positif, tidak menimbulkan konflik. Maka di dalam personal excellence untuk kalau ada webinar, kemudian ada seminar, ada diskusi panel, seringkali eh, MC ya itu ya, atau moderator ya itu harus mengatur perjalanan dari diskusi ya. Moderator bisa mengatur perjalanan dari diskusi agar tidak menimbulkan masalah yang marah dan sebagainya. Have great dream, ya, memiliki tujuan atau mimpi besar. Have great deeds, memiliki perbuatan aksi yang besar. Dan have great drive, memiliki komitmen dan motivasi besar. Dengan apa? Dan cara fungsi tanggung jawab kerja dengan profesional. Hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari sekarang. Ini adalah teori Kaizen dari Jepang. Kemudian ada lagi teori Z dari Jepang, ada dua kata, kepercayaan dan kesetiaan. Demikian mungkin satu materi ini sebagai pembuka diskusi. Monggo kalau Bapak Ibu sekalian ingin diskusi, kami silakan pada Mbak Frida mengingat waktu yang terbatas tadi. Terima kasih Mbak Frida. Terima kasih banyak, Prof. Pribadi. Luar biasa sekali pemaparan malam ini. Salah satu hal paling mengena adalah bahwa kunci sukses bukan hanya soal skill dan peluang, tapi kemampuan untuk mengelola diri sendiri. Tadi yang saya tangkap ya, baik dalam bersikap, membawa diri, maupun menjaga konsistensi performa. Orang-orang hebat bukan yang paling keras bersuara, tapi yang paling mampu mengendalikan dirinya di berbagai situasi. Dan disitulah letak personal excellence sejati yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Pribadi. Selanjutnya kita masuk ke sesi Q&A. Untuk sahabat JT Klinik, Bapak Ibu semua yang ingin bertanya, silakan langsung ketik di kolom chat atau bisa raise hand. Mungkin sambil menunggu sahabat JT Klinik yang mungkin sedang merangkai kata-kata ya, Prof ya di kolom chat. Ya, Izinkan saya menyampaikan satu pertanyaan karena saya juga penasaran nih, pengen bertanya juga nih sama Prof. ya. Pertanyaan saya itu ketika seseorang sudah berusaha membentuk attitude dan pembawaan diri yang positif, bahkan personal branding yang kuat, tapi kadang realitanya kriteria dan ekspektasi lingkungan itu terus berubah seiring zaman. Nah, dalam kondisi seperti itu, bagaimana cara terbaik untuk mengevaluasi diri dan tetap bisa menyesuaikan tanpa kehilangan jati diri? Terima kasih, Prof. Ya, baik. Ini pertanyaan yang luar biasa. Jadi kalau sekarang ada istilah VUCA ya. Nah, VUCA ini adalah kita
tertekan oleh faktor lingkungan dan kita terbawa, ya, terbawa oleh faktor lingkungan. VUCA itu apa? Volatile, mengambang, uncertainty, ya, ketidakpastian, complexity, semua serba kompleks. Kemudian ambiguity, kita sulit mengambil putusan. Nah, VUCA ini menghantui baik pribadi, individu sebagai seorang leader atau CEO, Chief Executive Officer, dan menghantui banyak perusahaan. Bagaimana dia melakukan bersaing, apakah masuk blue ocean atau red ocean, ya. Atau kita eh, masuk ke dalam satu pasar yang kita ciptakan sendiri. Nah, kalau kita melihat bahwa kita sudah masuk ke VUCA, maka bangunan kepribadian kita ini ilmunya sangat banyak ya. Ada harus tahu ilmu VAK ya. Kemudian ada NLP juga di dalam personal excellence itu kita harus menguasai 3 hal, yaitu interpersonal skill. Ini sudah kita masuk ke soft skill sebenarnya. Ya, kami ada 107 materi untuk soft skill. Nah, kalau kita udah masuk soft skill, pembentukan diri seorang pimpinan itu supaya baik kita bisa mengatasi segalanya. Satu, interpersonal skill. Dalam menaklukkan orang, kita punya hubungan yang bisa kemampuan mengalahkan orang lain. Berhubungan dengan baik, mengalah, kemudian tersenyum, kemudian memberikan kesempatan untuk mereka menyampaikan pendapat dulu, dan kita selalu bersalaman dengan lembut. Ya, ada salah satu kawan kalau ketemu saya sampai takut gitu, karena saking semangatnya tangan saya diperkes ya. Jadi kalau saya salaman cepat saya tarik tangan saya. Wah ini bahaya juga, ini salah-salah tangan saya patah ini. Semangat sekali gitu. Nah itu kita tidak boleh demikian, tapi mengeluarkan tangan. Cara bersalaman itu pun ada yang tangannya di atas ya, ada tangannya di bawah ya. Itu juga model, itu ada satu ilmu tersendiri itu. Nah, interpersonal. Interpersonal itu kita mengalahkan orang lain dengan cara kepribadian secara utuh kita miliki. Tidak hanya asertif ya. Asertif itu bisa eh, kita berbicara hal-hal yang positif dan baik. Kemudian VAK kita kuasai, NLP kita selesai. Secara internasional kita juga intrapersonal. Intrapersonal kita dilihat orang, begitu orang melihat tubuh kita, wajah kita, lihat muka kita ini fresh, menarik, segar ya. Itu. Jangan kusu, kuyu kusu, rambutnya berantakan ya. Jadi kalau memang model rambutnya pang yang rapi, enggak apa-apa kan sekarang ada ya, saya lihat trainer rambutnya itu ke atas gitu, wah pang ya. Tapi dia rapi bersih ya, kacamatanya pas. Ya, kalau cewek memakai lipstick atau ginju itu eh, imbang kanan kirinya, jangan lebar kiri berkanan. Ya, itu termasuk intrapersonal, kerapian sepatunya. Ya. Orang begitu kelihatan baru bertemu aja sudah seseorang tuh kagum sama kebersihan wajahnya, masih fresh ya, awet tua atau awet muda ya itu tidak tergantung. Tapi kalau kita sudah fresh wajahnya segar itu jangan sampai banyak juga ibu-ibu yang wajahnya putih, lehernya hitam. Karena waktu foundation dipakai itu tidak eh, hanya mukanya di foundation, tapi lehernya kurang lapisannya. Itu begitu dilihat tangannya, tangannya berbeda dengan warna wajahnya, terlalu menyolok. Nah itu juga menjadi orang tidak itu namanya intrapersonal. Saya juga menambahkan lagi ekstra personal. Ekstra personal itu kita fresh, segar, bahagia itu karena apa? Kita suka tanaman, suka binatang. Kebahagiaan kita bentuk dari diri kita karena punya lingkungan yang membahagiakan kita. Maka diri kita akan fresh. Dari rumah itu melihat peliharaannya, ada ikan, akuarium, ada burung, tanaman kita segar, berbunga. Itu membahagiakan sehingga kita tidak hanya fresh itu dari perawatan-perawatan diri kita, tapi fresh
dari lubuk hati kita, kepribadian kita. Itu juga jauh lebih penting dari segalanya. Karena Bapak Ibu kalau lubuk hatinya bersih, fresh, tidak perlu foundation yang terlalu tebal-tebal, orang melihat sudah, wah ini Bapak ini menyenangkan, menyegarkan, dan humble. Tersebut. Banyak Bapak, Pak Frida yang harus kita kuasai dalam membangun kepribadian ini, ya tentunya tidak hanya dari dalam, dari luar ya kita sempurnakan dengan segala sesuatu yang lebih membuat segar, fresh, dan awet muda. Demikian Mbak Frida. Tapi jangan lupa adalah VUCA tadi menjadi ganjalan kita menjadi orang yang fleksibel, mampu menyesuaikan diri. Ya, karena eh, hati kita, perasaan kita, batin kita harus melakukan teori evolusi, evolusi batin, evolusi pikiran, otak kita. Misalnya kita belajar AI, kita melakukan tidak hanya evolusi, revolusi, revolusi ilmu pengetahuan supaya kita tidak ketinggalan. CO juga begitu. Jadi tidak hanya kepribadian, tapi otak kita juga kadang-kadang melakukan penyesuaian, penyesuaian adaptasi dari kemampuan teknologi dan AI yang ada sekarang. Demikian Mbak Frida. Monggo kalau lainnya ada yang diskusi silakan. Baik, terima kasih banyak, Prof. Kita sambil menunggu ya, mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung ketik di kolom chat atau mau raise hand, mau open mic, langsung bertanya ke Prof pribadi juga nggak apa-apa, monggo silahkan. Atau mungkin Pak Fajar Informanto tadi di awal kayaknya sedikit ngasih tahu kalau banyak nih CEO-CEO yang udah mulai bertanya-tanya atau banyak pertanyaan yang masuk gitu. Mungkin bisa disampaikan biar bisa dijawab sama Prof pribadi. Monggo. Silakan, Baik, eh, itu Terima ada kasih. pertanyaan monggo dijawab itu dari Dokter Juni ya. Silakan sebelum nanti saya membawakan gerbong list pertanyaan. Ini udah hampir satu koper nih pertanyaannya. Nanti saya coba pilah-pilah nih. Nih, silakan. Baik, Prof. Ini sudah ada yang bertanya di kolom chat dari Dokter Juni. Pertanyaannya, Prof, mana yang lebih penting, interpersonal atau intrapersonal? Jadi interpersonal ataukah intrapersonal? Mana yang lebih penting? Baik, nih. Langsung dijawab ini. Dokter Yuni, wah luar biasa ini pertanyaan yang cukup signifikan ya. Jadi kalau saya menjawab dua-duanya pada posisi yang sangat penting, ya. Karena kalau intrapersonal, kita meningkatkan satu, kalau kita orang yang beragama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, intra. Mengatur diri kita tertib, rajin, teliti, disiplin. Ritme kehidupan yang selalu teratur. Baik tidurnya, ya, baik jam kerjanya. Kalau kita tidak bisa tidur karena sepertiga waktu dari hidup kita, umur usia kita. Jadi kalau saudara usia 60 tahun atau usia 90 tahun, sepertiganya itu adalah tidur. Ya, tidur. Jadi tidur kita 30 tahun kalau umurnya 90 tahun. Ya kurang lebih, mungkin 25 sampai 30 tahun ya. Jadi kalau 24 jam dibagi 3 kan 8 jam. Kita harus cukup tidur 6 sampai 8 jam setiap hari. Terus kalau kita tidak bisa tidur seutuhnya 6 atau 8 jam, sebenarnya tidak ada masalah. Ya, kalau orang Amerika, orang Barat menyatakan cat nap. Ini masih bicara intra ya. Cat nap, tidur kucing. Ini saya, kursi saya ada sandarnya, saya begini tidur. 1 menit, 2 menit, tapi dalam. Ya. Tidur yang dalam, ya, atau tidur hipnosa misalnya, itu bisa merilekskan badan 2, 3 kali, bahkan 10 kali lipat dari tidur dalam waktu 5 menit sama dengan 25 menit atau 30 menit. Kemudian keteraturan ya, keteraturan ritme. Karena saudara tidur kalau 6 jam itu digabung dari 2 jam
2 jam kerja, 1 jam atau 3 jam kerja, tidur lagi 2 jam, itu boleh saja sebenarnya. Tapi ritme itu harus kita penuhi. Tapi ada ritme pengolahan tubuh yang kita harus patuh sebenarnya, yaitu pada waktu tubuh regenerasi. Tubuh regenerasi ini dalam konteks interpersonal itu, konon ini ya, di antara jam 11 malam sampai jam 2 atau jam 3 pagi. Pembangunan sel-sel diri kita. Nah, di situ sebaiknya kita istirahat ya, jam 11 sampai jam 2 atau jam 3 pagi. Lainnya bisa dicicil ya, kekurangannya itu. Tapi itu adalah tahap metabolisme tubuh kita membangun kesegaran, membangun sel-sel penggantian ya. Nah, semacam stem cell itu dibangunkan pada waktu interpersonal itu kita bangun karena kita eh, tertib pada disiplin diri. Kecuali itu di dalam tubuh kita yang punya bioritme yang kita butuhkan itu, ya, itu saya sebenarnya ada satu materi menarik itu ya, yaitu kepribadian perilaku hubungannya dengan golongan darah ya. Tapi next time ya. Oke, sudah itu kecuali di dalam diri kita, tubuh kita dalam konteks interpersonal, kita memperhatikan bagaimana kita dipandang orang. Wajah kita segar, pakaian kita rapi, tidak lungset atau kusut, ya bau badan kita juga segar menenangkan, mata kita tidak kuyu ya. Ini saya sekarang umur 47 ini ya, ya. Dibalik 74 ya, juga pingin muka saya ini sudah mulai berkerut ya. Bagaimana tidak berkerut, saya serahkan pada Pak Fajar dan Bu Yuni. Bagaimana ya. Misalnya itu adalah intrapersonal, kita masih memandang diri kita dari sudut perbaikan tertib disiplin kita. Nah, kita sekarang masuk ke inter. Nah, pada umumnya training-training ini mempelajarkan mengenai interpersonal, berhubungan dengan orang lain. Tadi yang saya katakan koleris, melankolis, sanguin, flegmatis. Kemudian teori VAK, NLP. Ya. Kemudian kita bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Ya. Orang lain kemudian ya, situlah terjadi irisan antara intra dan irisan inter. Irisan ini yang kemudian diterima orang sebagai manusia ini personal excellence. Kita bisa mengalah, tersenyum pada orang, memberikan kesempatan orang untuk berbicara, menyampaikan hal dengan tidak marah. Jadi baru suami istri kalau orang interpersonal itu kan begini. Ini istrinya marah, suaminya jawabnya, ya bu, ya dek, ya dek cantik. Ngomel lagi, oh, ya dek, ya sayang. Nah, ini interpersonal ini. Oh, ini marah lagi, ya dek. Akhirnya istri bilang, kok iya dek, iya sayang, iya. Kok iya belahan jiwaku? Mana jawabannya? Saya ini ngomel terus ini istri. Ya dek, kan adik belum selesai bicara. Kalau adik istriku cantik sudah selesai bicara, baru sama. Seseorang yang ngomel, kemudian kejawab jangan interpersonal, ya dek, ya sayang, ya belahan jiwaku, itu energinya sudah akan habis. Orang marah, diberi tumpangan marah, seperti api disiram dengan bensin. Tambah marah, disiram lagi, tambah marah lagi. Sama-sama marah, gabrus habis sudah keluarga ini. Tapi coba nanti kalau saudara istri marah, ya dek sayang, ya belan jiwaku, ya apalagi, ya dek apalagi. Kok ya dek terus? Mana ini jawabannya? Ya nunggu kalau dek selesai akan reda. Maka akan jadi ya pertarungan yang lebih sengit pada waktu sesudahnya. Gitu kira-kira. Jadi dua-duanya mempunyai kepentingan yang sama dalam konteks interpersonal dan interpersonal. Demikian Pak Fajar. Pak Fajar ya tadi ya. Enggak pertanyaan lain. Ya, menarik sekali, wah keren dan luar biasa, Prof. Jadi izin menambahkan kalau tadi eh, setelah berkomunikasi, kemudian iya dek, biasanya ini kalau tipsnya dari saya tambahin.
bukan hanya bilang I love you, tapi saya bilang I sudah transfer you. Nah, ini Itu lebih penting. lebih penting. Nah, bagaimana supaya setiap saat bisa bilang I sudah transfer you? Nah, ini saya mempunyai informasi yang sangat menarik nih, gitu kan, dari beberapa program yang kebetulan sharing pengalaman. Ini wajah saya mulai glowing. Ini Mbak Caca dan teman-teman dan sahabat-sahabat CEO semua gitu kan. Memang sengaja nyari pencahayaan yang lebih oke gitu kan. Jadi setelah datang ke JT Klinik, kemudian berkonsul dengan Dokter Juni, dokter yang sangat expert dan berpengalaman more than 20 years di bidangnya skin dan estetik, terkaget-kaget juga gitu kan. Selain ada experience mengantarkan istri, kemudian ada pengalaman untuk peningkatan performance dan menjaga tadi yang seperti Prof bilang, menjaga groomingnya gitu kan, karena biasa banyak di lapangan, kemudian di komunitas-komunitas bisnis juga mulai pengaruh nih, kalau performa kita nggak glowing dan enjoying, semangat dan energi, jadi kelihatan kita jadi nggak pinter lagi gitu, jadi kelihatan kurang trust gitu kan. Tapi setelah menjalani treatment di JT Klinik ini, thank you banget nih Dokter Juni. Nanti mungkin kalau available bisa open camp. Ini mengalami proses yang sangat runtut ya. Dari kita berkonsul, kemudian tahapan-tahapan apa yang dilakukan. Jadi ada roadmap-nya, ada step-nya. Seperti pola achievement kita di company atau di karir juga kita harus mempunyai roadmap gitu. Blueprint-nya, step-nya dieksekusi dengan adanya komitmen. Jadi ketika kita ingin berubah, ini part-part yang tadi disampaikan Prof pribadi itu butuh komitmen. Nggak bisa hanya ingin, tapi nggak dilakuin gitu kan, nggak dilakuin, nggak didukung sama ekosistemnya gitu kan. Baik dari ekosistem yang paling terdekat, orang-orang yang kita perjuangkan, orang-orang yang kita sayangi, dan kita deliver happiness-nya itu nggak bisa diceritain nanti akan begini ya. Hadirkan hadirkan kebahagiaan, hadirkan konkret tindakan nyata dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini menarik ya. Jadi kita mendeliver happiness kepada orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita sayangi dan patut perjuangkan itu perlu komitmen gitu. Komitmennya nggak bisa biasa-biasa, pasti ekstra komitmen gitu. Lalu, ya, boleh di-share tim. Saya izin memberikan satu apresiasi kepada semua yang hadir pada malam hari ini. Sebelum nanti kita akan kasih beberapa clue ya. Jadi materi Prof yang hari ini, yang tadi masih ada ekstra itu bisa diikuti sama sahabat-sahabat semua pada hari Sabtu, tanggal 26 Juli. Jadi teman-teman bisa memperoleh informasi dan materi yang cukup dalam dari salah satunya dari Prof pribadi itu di tanggal 26 Juli hari Sabtu ya. Ini masih ada available beberapa seat dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman CEO bisa baik itu secara individu atau corporate bisa memperoleh seat di loket.com. Di situ ada, atau langsung menghubungi yang tertera ya di nomor WA di 0878 8888 0100 atau di 0878 7006 1001. Di situ bisa mendapatkan available seat, khususnya yang VIP bisa lebih mendapatkan benefit yang lebih banyak ya, seperti itu. Jadi jangan lupa materi yang lebih detail yang akan disampaikan oleh Prof pribadi pada malam hari ini bisa didapatkan di sesi hari Sabtu nanti tanggal 26 Juli
2025 gitu kan. Berikutnya tadi untuk supaya sering-sering bisa memberikan message udah transfer yuk. Berikut ini adalah informasinya. Jadi sahabat-sahabat semua bisa me, me, join menjadi VIP member channel ya. VIP member channel ini apa? Yaitu adalah satu layanan di community Aino Technology, di mana teman-teman bisa mendapatkan benefit referral. Jadi ini wujudin dari impian-impian atau dream dari sahabat-sahabat semua ini bisa dilakukan sambil rebahan gitu kan. Seluruh materinya bisa dilakukan dengan posting aja. Jadi posting, glowing and enjoying gitu. Nah, start dari program ini adalah dengan mereferensikan ke sahabat-sahabat kita yang membutuhkan, baik itu teman, keluarga, dan kolega, supaya sama-sama performnya naik gitu kan. Jadi ada program silver yang normalnya hanya 1,2 juta per tahun. Khusus malam ini teman-teman cukup berinvestasi sebesar 500.000 saja, dan benefitnya adalah mendapatkan referral fee, kemudian mendapatkan benefit yang lainnya. Kemudian ada program yang Gold ya. Program Gold ini selama 2 tahun untuk VIP member channel ini sebesar 3 juta. Namun khusus malam ini ya, khusus malam ini teman-teman cukup investasi sebesar 1,5 juta. Dan ini teman-teman sudah mendapatkan, salah satunya adalah referral fee, kemudian mendapatkan voucher senilai 3 juta. Jadi ini more than investmentnya ya, gitu kan. Kemudian jika waktu memang berlalu begitu cepat, ini ada program, malang kali mungkin teman-teman lupa atau komunitinya banyak, activity-nya, maka teman-teman bisa mengambil package yang platinum. Package yang platinum ini saat ini program nomornya sebesar 10 juta rupiah investasinya. Namun lagi-lagi khusus malam ini teman-teman bisa berinvestasi sebesar 5 juta rupiah saja. Dan manfaatnya cukup istimewa ya, mendapatkan voucher treatment per tahunnya itu sebesar 3 juta. Jadi selama 5 tahun mendapatkan benefit sebesar 15 juta gitu kan. Ini sangat luar biasa. Plus tambah lagi, jika yang mengambil program platinum malam ini atau hari ini bisa mendapatkan akses seat untuk hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025. Next, jadi ini mewujudkan impian sambil rebahan, yang pengen iPhone, yang kepengen umroh, yang kepengen liburan, atau bahkan kepengen mobil listrik, bisa berkonsultasi nanti dengan leader-leader di Aino Technology, yaitu tim yang membantu dalam program VIP Membership Channel, gitu kan. Nah, yang menarik adalah di JT Clinic dalam roadmap perkembangannya saat ini, mudah-mudahan minta doanya teman-teman semua dalam mengawal dan memberikan manfaat kepada lebih banyak orang lagi. JT Clinic melakukan area pengembangan usaha, dan ini mohon izinnya mudah-mudahan dalam 5 tahun ke depan ini JT Clinic membuka kurang lebih 100 cabang. Nah, ini salah satunya adalah selain mendekatkan kepada para mitra-mitra dan sahabat-sahabat semua, juga membuka lapangan kerja. Juga yang menarik ketika investasi atau investment ini, ternyata selain as usual investment di bidang-bidang tertentu, ada berbagai cara investment di bidang khususnya beauty dan estetik ini jarang dan langka ya. Tidak semua orang mengetahui tentang kesempatan berbisnis di bidang ini, dan ternyata cukup mengasihkan. Karena apa? Sehatnya dapat ya, aktivitasnya senang, cuannya dapat gitu kan. Nah, sesi ini tentu nanti kita akan berdalam juga khusus membahas tentang peluang menjadi mitra atau partner pengembangan usaha JT Clinic di
di 100 cabang lainnya gitu kan. Nah, kemudian karena tadi terkait dengan grooming, kemudian kita harus ready ya, harus wangi, kemudian itu membutuhkan energi yang selalu fit di setiap kesempatan. Ini JT Klinik mempunyai package-package yang istimewa ya, di antaranya untuk memudahkan kita beraktivitas, ini ada imun booster supaya kita fit terus gitu ya. Kemudian ada program botox, ini seperti contoh saya nih, ini sekarang kerutan garis-garis nggak ada nih, tinggal sebentar dilakukan treatment udah kerutan dan garis-garis tanda berumur ya, tanda berusia sudah hilang gitu kan. Kemudian ada skin booster, dan yang paling menarik ini yang juga luar biasa istimewa, banyak diminati untuk para profesional untuk menunjang roadmap personal brandingnya adalah program slimming treatment gitu kan. Nah, beberapa waktu yang lalu kan saya juga eh, ketemu dengan apa, para public figure ya, para public figure ini eh, yang mereka cari, ini ada yang seru nih, mereka udah cari kemana-mana, ternyata adanya di JT Klinik. Ada di JT Klinik, salah satunya adalah hair growth treatment ya, termasuk ini layanan yang sangat istimewa yang dicari. Karena apa? Karena banyak mikir terus mikir tapi actionnya kurang gitu kan ya, terus ini segala macam, sehingga performance di khususnya di bagian hair growth-nya jadi kurang sempurna gitu kan, look-nya jadi berkurang gitu kan. Dan ini banyak dialami oleh para profesional, para bahkan di konglomerasi, duit banyak, tapi kalau ada hal bagian performance ini kurang sempurna, mengganggu estetikanya gitu kan. Jadi lawan partner atau calon bisnis kita menjadi low trust atau trustnya berkurang. Karena apa? Ada hal-hal yang sekiranya kecil tidak bisa di-deliver. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap kesuksesan kita, karisma kita jadi berkurang, apalagi ke depan para kepala daerah, kemudian di pemerintahan, juga di swasta, sering berinteraksi dalam konteks pengembangan uh, konten, atau lebih banyak di area visual, membuat apa, konten-konten yang terafiliasi dengan visualisasi media ya. Jadi harus tampil oke terus gitu kan. Nah, ini kan perlu dijaga gitu kan, perlu dijaga. Dan tentunya eh, bagi teman-teman juga yang belum tahu atau sudah tahu ya, JT Klinik itu ada di Jalan Otista 3 ya, Jakarta Timur, dan sekarang ini ada cabang juga di Harapan Indah dan Cempaka Putih. Nah, untuk teman-teman board level atau C-level, khususnya JT Klinik ini juga mempunyai pengalaman saat ini melayani para BOD ya. BOD salah satu perusahaan ternama di Indonesia. Nah, saya boleh spill nggak ini? Tapi ininya ini kan ya. Tapi ini perusahaan retail yang sangat luar biasa gitu kan. Nah, ini nanti bisa kita adakan sesi khusus untuk diskusi lebih lanjut. Jadi JT Klinik mempunyai layanan yang istimewa, yaitu menangani para board level. Kenapa? Karena mereka ini adalah aset. Jadi para direksi, kemudian keluarganya, seluruh kebutuhan tentang kesehatan dan layanan treatment khusus dan estetik akan di provide anytime gitu kan. Jadi ini merupakan layanan spesial yang belum ada di tempat lain, dan saya rasa ini menjadi sesuatu layanan unggul yang dimiliki oleh JT Klinik ini. Dan apresiasi yang tinggi saya sampaikan kepada founder JT Klinik, yaitu Dr. Juni, di mana beliau berkenan nih, di antara kesibukan udah menangani banyak sekali pasien ya, di antara waktunya yang juga padat, ini mau berbagi lagi di ekosistem kami, yaitu di ekosistem para pengusaha dan stakeholdernya. Ini uh,
apa, lebih banyak lagi di hampir 16 industri lebih ya ininya. Nah, dalam perjalanannya tadi sambil reminder, investment itu jangan lupa invest dalam mengapresiasi diri sendiri. Jadi mengalokasikan budget, mengalokasikan sebagian dari yang kita dapat itu untuk kembali ke diri kita, gitu kan. Salah satunya untuk menjaga stamina, kemudian menjaga performa, mempunyai roadmap personal branding yang proper, terukur dan berkomitmen gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, eh, jadi hari ini dan besok kita akan ketemu dengan Coach Welly gitu kan, yang akan mendalami program atau memberikan materi tentang lebih bagaimana powerfulnya keberadaan yang ada dalam diri kita dan mendelivernya kepada diri kita, juga kepada ekosistem, dan berbagi lagi, memberikan manfaat kepada orang banyak lagi. Hari ini berturut-turut dari tanggal 21 kemarin dengan Dr. Juni, hari ini dengan Prof. Pribadi, dan besok dengan Coach Willy, merupakan 3 malam kita ketemu terus ya. Ini suatu kesempatan dan waktu yang sangat apresiasi bagi kami. Maka tadi program-program layanan untuk nambahin kantongnya ya, supaya nggak bolong, bisa join di kegiatan VIP member channel. Kemudian tadi sudah ada package buat para profesional dan public figure sudah disediakan ini ya. Tapi lebih propernya Bapak Ibu sekalian bisa langsung datang konsul, nanti akan diterima atau dilayani oleh dokter-dokter yang sangat profesional di JT Klinik ini di Jalan Otista ya. Bisa di setting nanti admin bisa share di chat alamat dan nomor WA hotline untuk melakukan reservasi konsultasi di JT Klinik ya. Di situ akan dilakukan konsultasi, kemudian tahapan-tahapan apa yang dilakukan akan diberikan advice di sana. Kemudian malam hari ini tak lupa kami mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada seluruh peserta, dan nanti bisa di-share untuk peserta nomor admin bahwasanya JT Klinik memberikan apresiasi yaitu voucher treatment khusus untuk semua peserta yang hadir pada malam hari ini. Silakan bisa di-share. Dari saya cukup sekian dan terima kasih kami ucapkan terutama kepada Prof. Pribadi, Dr. Juni, dan semua tim dari JT Klinik. Dan tim kami sangat-sangat berterima kasih atas atensinya. Kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya, monggo kita kembalikan ke Mbak Caca. Silakan. Baik, terima kasih Pak Fajar dan juga terima kasih banyak Prof. Pribadi atas pemaparan dan jawaban yang sangat membuka wawasan tadi. Rasanya kita semua jadi semakin paham bahwa personal branding yang kuat itu tidak hanya dibentuk dari tampilan luar, tapi juga dari cara kita bersikap, berpikir, dan membawa diri dalam berbagai situasi. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua, kita sudah sampai di penghujung acara malam ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. Pribadiono dan Pak Fajar Informanto atas sesi yang luar biasa, penuh insight, reflektif, dan pastinya membuka ruang untuk terus bertumbuh. Untuk sahabat JT Klinik, Bapak Ibu semua, jangan lupa besok malam kita akan menutup rangkaian webinar ini dengan topik dan sudut pandang yang tak kalah menarik. Jadi pastikan hadir karena ini adalah kesempatan langka untuk menyelami lebih dalam proses transformasi luar dan dalam bersama JT Klinik. Dan tentu saja tanggal 26 Juli 2025 nanti akan ada program spesial, treatment spesial, bagi-bagi hadiah, isi kantong yang bolong, siapa tahu Bapak Ibu sekalian yang hadir malam ini jadi salah satu yang kantongnya ikut terisi. Baik sahabat JT Klinik dan Bapak Ibu semua, sebelum mengakhiri, saya mau berpantun lagi. Beli bunga di pagi hari. Bunganya harum, warnanya unik. Kalau mau tampil percaya diri,
Yuk mulai journey bareng JT Klinik. Akhir kata, saya Frida Sakina Trias pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan dan semangatnya malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.